يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini, pada malam ini kita dapat bermuajahah kembali dalam pengajian pembacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf yang selama hampir 1 bulan tertangguh dengan alasan al-faqir musafir perjalanan menuju Kairo, dan pada hari ini sejak 1 minggu al-faqir sudah berada di Kairo, dan alhamdulillah dapat menyambung pembacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Semoga pada malam ini kita bersama-sama dapat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana baru saja kita keluar daripada pandemi hampir selama 2 tahun, namun alhamdulillah ala kulli hal Allah memberikan ujian kita kembali di seluruh Nusantara telah mengalami banjir, baik di Indonesia, di Malaysia, dan di beberapa daerah Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang agung, pahala yang besar atas musibah yang menimpa kita semua di tanah Nusantara ini, dan semoga hikmah yang Allah sertakan dalam musibah itu dapat kita petik, dapat kita mengambilnya. Dengan demikian semoga semua ini menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan juga dapat memberikan pahala yang besar dan balasan yang besar dari sisi Allah di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang berbahagia, insya Allah kita menyambung pengajian kita kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Terakhir kita membaca bab zikir. Dalam bab zikir ini kita telah membaca pengertian
zikir, definisi zikir, dan makna kalimat zikir serta dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian telah pun kita pelajari perkataan ulama tentang keutamaan zikir, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, Imam Abul Qasim Al-Kushairi, Sidi Ahmad Zarruq dan lain sebagainya. Pun kita telah membaca tentang aqsamu zikir. Kita tidak habis lagi membaca tentang aqsamu zikir ini. Aqsamu zikir ada beberapa bagian zikir. Yang pertama ada zikir sir dan zikir jahar. Itu terakhir kajian kita ya. Bukan itu. Selepas itu ada zikir lisan dan zikir hati. Nah, kita berhenti di situ pada akhir pengajian kita. Jadi zikir ada beberapa macam. Pertama ada zikir sir dan zikir jahar. Mana yang afdal, mana yang di antara zikir sir. Apakah zikir sir itu afdal daripada zikir jahar, itu telah kita bahas. Begitu juga zikir lisan dan zikir qalb. Sekarang kita membahas tentang zikrul munfarid wa zikr ma'al jamaah. Zikir sendiri dan zikir bersama jamaah. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Az-zikrul munfarid, zikir sendirian, wa zikru ma'al jamaati, dan zikir bersama jamaah. Al-ibadatu ma'al jamaah wa fiha zikrullah ta'ala tazid fil fadli 'ala al-ibadah fi halatil infirad. Bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan bersama jamaah ramai orang, termasuk di dalamnya zikir kepada Allah, itu akan lebih keutamaannya, menambah dalam keutamaannya dibanding ibadah dalam keadaan sendiri. Fafil jama'ati taltaqil qulub. Di dalam melakukan ibadah secara berjamaah itu dapat menyatukan hati dapat menyatu bersatu. Taltaqil qulub. Seolah-olah hati bersatu padu, bertemu dalam halaqah zikir jamaah itu. Wa yakunu at-ta'awun, dan terdapat atau terjadinya ta'awun, kerjasama. Karena jika zikir bersama maka dituntut untuk melakukannya secara bersama. Tidak boleh zikir bersama yang satu la ilah, yang di belakang baru mulai la ilah sedangkan yang lain sudah illallah. Jadi tidak disiplin, tidak teratur, itu tidak boleh. Untuk apa kalau tidak teratur? Maka setiap orang ketika duduk bersama berjamaah masing-masing untuk melakukan ta'awun, kerjasama ya. Melakukan ta'awun, melakukan kerjasama untuk menjaga kebersamaan agar terus irama zikir itu bersama. Dan wat tajawub, dan ada respon satu sama lain. Mungkin kalau kita zikir sendiri, ketika kita jenuh, ketika kita bosan, ketika kita letih, maka tidak ada motivasi. Tapi ketika bersama melihat yang lain semangat, maka kita akan menimbulkan semangat. Wa yastaqid dha'ifu minal qawi, dan yang lemah, yang tidak biasa zikir lama, yang tidak biasa zikir khusyuk, yang tidak biasa zikir semangat, yang lemah ini boleh dapat mengambil mengambil kekuatan dari orang-orang yang kuat. Wal muslim
minal munawwar. Dan orang yang hatinya gelap mungkin dapat mengambil cahaya dari orang-orang yang memiliki cahaya. Wal kasib minal latif, dari yang tebal itu istiqamah meminum ya, atau mendapatkan pengaruh daripada orang-orang yang lembut. Wal jahil minal alim, dan dari yang jahil ya, dapat mengambil respon, dapat mengambil kesan daripada orang yang alim. Wahakadha, dan seterusnya, faidah-faidah daripada zikir dilakukan berjamaah. Adapun dalilnya, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Rasulullah bersabda, apabila kamu menjumpai pekebunan surga, maka masuklah bersama ke dalam mereka. Maka kalau sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa pekebunan surga itu? Hilakul zikr. Ya, hilak, yakni pusingan yang bersambung. Halakoh kita menyebutnya. Maka bahasa halakatul zikir itu ada bahasa syar'i. Maka jika ada hilakul zikir, ada halakatul zikir, berarti ada orang yang ramai duduk bersama dan melakukan zikir. Ya. Dan ini tidak dapat dipertanyakan karena tidak ada videonya di zaman Rasulullah SAW ketika berkumpul melakukan halakoh itu, apakah suaranya jahar atau sir, memang tidak ada videonya. Nah, maka sebelumnya kita sudah membahas ada zikir sir, ada zikir jahar berdasarkan hadis yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan zikir sir lebih afdal, ada zikir jahar lebih afdal. Nah, ulama melihat ada dua yang bertentangan itu, maka mencoba untuk melakukan jamak, memahami konteks kedua dalil yang berbeda itu. Ternyata yang sir itu untuk yang kuat, tapi yang jahar untuk orang yang lemah. Maka demikian halaqatul zikir ini apa kejahar atau sir yang dilakukan oleh Nabi. Memang tidak ada videonya, tapi yang kita terima, yang kita dengar, yang kita tiru dari generasi sebelumnya apabila melakukan halaqatul zikir dengan suara yang jahar, dan itu yang logik dan seterusnya. Dalil lain lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatun sayyarah wa fudala yaltamisuna majalisa dzikri fil ard, fa idza ataw ala majlisi dzikrin haffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim ila as-sama'. فيقول الله من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك فيقولون ما يسألون وهو أعلم بهم فيقولون يسألونك الجنة فيقولون وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول فكيف لا رأوها ثم يقول ومما يستجيرون وهو أعلم بهم فيقولون من النار فيقولون وهل رأوها فيقولون لا فيقول كيف لو رأوها ثم يقول اشهدوا أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني فيقولون ربنا إن فيهم عبدا khata'an jalasa ilaihim wa laysa minhum fayaquluna wa huwa aidan qad ghafartu lahum humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum.
Nah, ini sudah kita bahas pun hadis ini, salah satunya yang menjelaskan ya, dengan terang dan jelas bahwa ini adalah zikir bersama-sama. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Hadis itu berkata bahwasanya Allah memiliki malaikat yang pusing-pusing dan malaikat yang mulia-mulia, mereka mencari majelis-majelis zikir di bumi ini. Maka kalau ketika mereka mendatangi majelis zikir, maka terus sayap mereka menutupi langit, menutupi dengan sayap mereka ke langit. Maka Allah berkata, dari mana kamu datang? Setelah malaikat, ya, ringkasnya, setelah malaikat kembali daripada mendatangi majelis zikir itu, maka ditanya oleh Allah, dari mana kamu datang? Aku datang dari hambamu yang mensucikanmu, bertasbih, yang memujimu, yang membacakan tahlil, dan yang memohon kepadamu dan minta perlindungan kepadamu. Maka Allah berkata, apa yang mereka minta? Padahal Allah lebih tahu. Artinya hadis ini, jika ada hadis-hadis seperti ini, sebetulnya Allah mau memberitahu ya, hakikat apa yang dibicarakan dalam bab itu. Maka malaikat berkata, mereka memohon memintamu surga. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Malaikat menjawab, tidak wahai Tuhanku. Maka Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka melihatnya? Ya. Maka kemudian apa yang mereka minta? Pertolongan. Padahal Allah yang lebih tahu. Malaikat menjawab, api neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Tidak, bagaimana kalau mereka melihatnya? Dan seterusnya. Hadis ini ringkas dan ada hadis yang panjang. Kemudian Allah berkata, saksikanlah kepada malaikat, sesungguhnya aku telah mengampunkan mereka dan aku memberikan apa yang mereka minta. Dan aku memberikan perlindungan dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku. Maka kemudian malaikat bertanya, wahai Tuhanku, bahwa di dalam bersama mereka ada hamba yang berdosa, yang banyak melakukan kesalahan, dan kumpul bersama mereka, dan dia sebetulnya bukan golongan mereka. Maka Allah berkata, dia juga pun aku ampunkan, karena mereka adalah golongan orang-orang yang berada dalam halaqatul zikir yang tidak akan celaka, yang tidak akan menderita. Ya, teman-teman mereka disebabkan mereka. Artinya jika berkumpul dengan mereka, maka orang yang berkumpul bersama mereka akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh mereka, orang-orang halaqatul zikir. Dalil lain lagi, wa an Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihim sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu golongan yang berzikir kepada Allah melainkan malaikat akan meliputi mereka. Ya, rahmat akan melumuri mereka dan akan turun ketentraman atas mereka, dan Allah akan menyebutnya ya, kepada siapa? Kepada yang berada di sisi Allah ya, dengan para malaikatnya. Allah akan menyebut-nyebutnya, Allah akan ya mengingatnya. Dalil lain, an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum, qala jalasna nadhkurullaha wa nahmaduh, faqala inni atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaika. Ini dari Sayyidina Muawiyah bahwa satu hari Nabi keluar kepada halaqah sahabat. Ya, sahabat sedang melakukan halaqah. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuat kamu duduk bersama? Maka mereka menjawab, kami duduk ya untuk berzikir kepada Allah dan memujinya. Nah, kira-kira ya duduk bersama ini apakah senyap? Ya. Senyap pun boleh. Dan jika senyap pun boleh, berarti jahar pun boleh.
Jadi yang masih mempersoalkan zikir jamaah tidak ada, ini ya lebih mengada-ngada ya. Kemudian Nabi menjawabnya, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku memberi kabar kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di depan malaikatnya itu. Ya. Bahwasanya Allah yubahi bikum. Dalil lain an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala sayyarah minal malaikati yatlubuna hilaqa dzikir fa idza ataw alaihim haffu bihim. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari halaqah-halaqah zikir. Apabila mereka mendatanginya, artinya jumpa kepada halaqah zikir dan mendatanginya, maka malaikat segera ya, meliputi mereka. Ya. Wa an Anas aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu menjumpai kebun-kebun surga, maka masuklah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah hilaquz dzikr, seperti tadi. Qala al-'allamah Ibnu 'Allan syarihul azkar fi ma'na hadzal hadits wal ma'na idza marartum bi jama'atin yadhkuruna Allah fadhkuru muwafaqatan lahum aw isma'u adhkarahum fa innahum fi riyadil jannah halan aw ma'ala. Qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ini seorang ulama Ibnu 'Allan mensarahkan hadis ini, artinya apa? Bahwa jika kamu menjumpai satu kelompok orang yang berzikir ya, kepada Allah itu, maka kamu berzikirlah ya, muwafaqatan lahu, mengikuti mereka, menyertai mereka, atau dengarkan zikir mereka, karena mereka sedang berada di dalam pekebunan surga, baik jiwanya, baik hari itu, ketika itu, surga dunia di saat itu, au ma'alan, atau nanti surga yang menjadi tempat kembalinya di akhirat. Karena Allah berfirman, lalu Imam Ibn Allan mengatakan, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih, orang yang takut ya, untuk orang yang takut, artinya orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia mempunyai dua surga, artinya surga di dunia dan surga di akhirat. Wa qala al-'allamatu Ibn Abdin fi hasyatihi fi ma'rad dzikrillah ta'ala ma'al jama'ah. Hatta Imam Ibn Abdin, seorang qadhi ya, di dalam mazhab mazhab Hanafiyah, beliau berkata ketika menuturkan tentang zikir Allah bersama jamaah, maka beliau mengatakan wa qad syabbaha al-Imamul Ghazali dzikral insani wahdah wa dzikral jama'ati bi adzanil munfarid wa adzanil jama'ah. Qala fa kama anna aswatal muadzinin jama'atan taqta jirmal hawa aktsar min sautil muadzinil wahid kadzalika dzikrul jama'ati ala qalbin wahid aktsar ta'siran fi raf'il hujubil kasifati min dzikri syakhsin wahid. Imam Al-Ghazali telah membuat perumpamaan zikir sendiri dan zikir jamaah. Diumpamakan dengan orang azan sendiri dan azan berjamaah. Sebagaimana suara orang-orang yang azan secara berjamaah itu dapat menembus ya, menembus partikel hawa udara. Itu lebih menembus dibanding suara seorang azan yang sendiri. Demikian juga zikir jamaah. Bagi hati seseorang itu lebih memberikan pengaruh dalam menghilangkan, mengangkat hijab yang tebal dibanding zikir sendiri. Dia zikir sendiri, hijab untuk ingat kepada Allah, hijab untuk ya, menimbulkan semangat, hijab untuk mendapatkan futuh ya, hijab untuk mendapatkan kebersihan hati. Itu tidak lebih kuat dibanding jika zikir bersama-sama. Dia akan menembus seperti orang azan jika bersama, maka akan lebih
kuat menerobos partikel-partikel udara yang jauh, semakin didengar dalam keadaan jauh. Wa qala at-Tahtawi fi hasyatihi wa nass as-Sa'rani ajma'a al-ulama'u wa nass as-Sa'rani ajma'a al-ulama'u salafan wa khalafa ala istihbab dzikrillah ta'ala jama'atan fil masjid wa ghairiha min ghairi nakir. Imam Sya'rani menuliskan secara tekstual, ya, bahwa ulama sepakat dulu dan kemudian dianjurkannya zikir itu secara berjamaah di masjid atau di lainnya. Ya, tidak ada yang mengingkari, semua sepakat. Illa ayyashusa jahruhum bizikri ala na'imin aw musallin aw qari'i Qur'an kama huwa muqarrar fi kutubil fiqh. Kecuali jika zikir jamaah itu berarti zikir suara yang keras. Kecuali kerasnya, jaharnya mereka itu dengan zikirnya itu mengganggu orang tidur, orang sholat, atau orang membaca Quran. Seperti yang telah ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Wa amma zikru munfaridan falahu atharun fa'alun fi safa'il qalbi wa iqadhih wa ta'widil mu'min 'alal unus bi rabbih wa tana'um bi munajatih wa syu'ur bi qurbih. Fala budda lil mu'min min jilsatin yadhkurullaha khaliyan munfaridan bi rabbih ba'da an yuhasiba nafsahu wa yutalli'u 'ala uyubihi wa akhta'ihi fa idza ma ra'a sayyi'atan istaghfara wa taba wa idza ma ra'a aiban jahada nafsahu litakhallusi minhu. Adapun zikir sendiri pun mempunyai pengaruh yang efektif, kesan yang efektif. Dalam apa? Ya, kesan yang boleh bekerja itu dalam menjernihkan hati serta membangun kesadaran hati. Jika kita sering duduk sendiri berzikir, Allah, Allah, bunyikan saja lidah itu sendiri duduk, Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada pengaruh. Karena yang kita sebut nama Allah dan kita ingin dekat kepada Allah, maka zikir Allah itu ya, seperti alat pembersih yang masuk ke dalam tubuh kita dan membuang kotoran-kotoran yang di dalam diri kita. Kotoran yang di dalam ini adalah bersifat abstrak, ya, bukan material. Maka betul-betul bekerja dalam membersihkan hati dan membangkitkan kesadaran itu, serta membiasakan orang mukmin untuk tentram bersama Tuhannya. Dia berdua-dua dengan Tuhannya, membiasakan. Ya, jika orang tak pernah zikir sendiri, maka dia tidak punya pelatihan ya, untuk membiasakan diri dia bersama Allah saja. Ya, serta menikmati bisikannya kepada Allah, karena ketika dia berzikir memanggil Allah. Maka orang zikir tasawuf bukan zikir sedang memohon, ya, bukan sedang zikir ingin mendapat rezeki. Ada orang yang membaca zikir menyebut nama Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, yang di otaknya adalah minta rezeki. Bukan zikir ini yang dibicarakan dalam tasawuf. Tapi semuanya dilakukan untuk takhalli, untuk membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Dari melakukan zikir atau ibadah secara umum. Zikir pun ibadah untuk Allah saja, bukan untuk selain Allah. Maka di situ dapat menikmati munajat dia, bisikan dia kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya, dan merasakan kedekatannya. Nah, maka dengan demikian seorang mukmin itu mesti mempunyai satu jilsah, ya. Mesti dia punya satu masa dia duduk untuk zikir kepada Allah, khalian munfarida bi rabbih. Dia bersendiri, hanya bersama Allah saja. Ya, serta sebelum zikir itu dia menghisab, mengintrospeksi dirinya dan melihat aib-aib dan kesalahannya. Ya, merupakan adab yang tinggi ketika kita mau zikir sendiri, kita bertobat dulu, ya Allah, saya banyak salah. Karena
orang-orang sufi seperti para aulia itu, dia membayangkan ketika dia malam duduk sendiri zikir itu seperti dia masuk sebuah istana dan menghadap raja. Dia bayangkan itu, tak boleh masuk dengan tidak sopan, masuk dengan tidak bersih. Ya, kalau raja tentunya orang yang bertemu agung, orang yang bertemu perdana menteri, yang bertemu presiden, petani kotor pun maka akan dipakaikan pakaian yang bersih-bersih dan disiapkan dengan sopan dan etika adab yang tinggi. Maka demikian kita menghadap kepada Allah. Ya, memang menghadap kepada Allah bukan jasad rohani kita, tapi ya, sebagai bentuk upaya membersihkan hati kita dari kotoran, maka kita mulai juga dari pakaiannya, kemudian dari memandang bahwa jika kita mau masuk berzikir, ya, maka kita seperti berada dalam satu masa, satu tempat di hadirat Allah, ya, di mana Allah berada di situ hadir. Lalu kita bersihkan dengan mengingat aib kita, dosa kita, baru kita mulai berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang dimaksud zikir dalam tarbiyah sufiyah ini. Maka dia apabila melihat ada keburukan, istighfar, bertobat kepada Allah agar masuk musahabah dan jilsah, mujalasah kepada Allah dengan bersih. Kalau ada yang melihat aib, maka lawanlah dirimu untuk menghabiskan, membuangnya, membersihkannya. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh wa dzakara minhum wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'ainah. Ada 7 orang yang mendapat naungan Allah di bawah di naungan arasnya itu, yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah di aras Allah. Salah satu 7 orang itu adalah seseorang yang zikir kepada Allah sendiri, maka meneteskan air matanya. Nah ini, maka zikir sendiri pun sangat mempunyai kesan, efek, infak yang besar. Ya, karena zikir nih yang kita bahas nih ada 2, ada zikir sendiri, ada zikir jamaah. Baik. Kemudian apakah adab zikir sendiri? Adab zikir sendiri, adabu zikril munfarid wa yanbaghi an yakuna zakir ala akmalis sifat. Fa in kana jalisan fi mawdi'in istaqbala al-qiblata mutazallilan mutakhashshi'an bi sakinatin wa wiqar muttariqan bi ra'sihi. Walau dzakara ala ghairi hadhihi al-ahwal jaza wala karahatan bi haqqi. Walakin in kana bi ghairi uzrin kana tarikan lil afdal. Maka sepatutnya orang yang berzikir sendiri ini dia dalam keadaan sifat yang sempurna. Ya, artinya dia bertobat dulu, dia bersihkan, dia ingat dulu, ya. Seperti orang masuk kepada raja, dia bersihkan semuanya tubuhnya, maka dia bersihkan hatinya, dia tobat, dia mohon ampun kepada Allah. Nah, jika dia duduk di satu tempat, maka hendaklah dia menghadap ke kiblat. Cari dia menghadap ke kiblat dengan tunduk dan khusyuk, dengan sakinah, tenang, dengan wiqar, sopan, dengan menundukkan kepalanya. Lalu bagaimana kalau kita tidak zikir bukan dalam keadaan seperti tadi? Ya, tidak duduk misalnya berjalan, atau tidak menghadap kiblat, atau seperti tidak sopan, begitu boleh dan tidak makruh sama sekali. Namun itu dilakukan dengan uzur. Jika tidak ada uzur, maka jangan kita lakukan seperti itu afdal. Kecuali memang dengan berzikir kemudian ada sesuatu yang perlu kita ambil, kita bukakan pintu, kita tolong sesuatu yang akan jatuh atau apalah, maka kita boleh melakukan itu dan kemudian kembali lagi kepada adab, ya, yang sopan, ya, dan menghadap ke kiblat. Wa yanbaghi an yakuna al-mawdi' wallazi yadhkuru fihi khaliyan nadhifa. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, ya sepatutnya tempat yang kita berzikir di tempat itu sunyi, tak ada orang dan bersih.
jangan bising. Karena kita nak zikir sendiri. Ya, mau zikir sendiri mesti bersih. Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikri wal madhkur. Karena apa? Karena yang demikian, karena itu adalah penghormatan yang paling baik, paling agung ya, dalam menghormati zikir dan menghormati yang diingatnya Allah. Walihadza mudiha dzikru fil masajid wal mawadhi'is syarifah. Oleh karena itu terpuji zikir jika dilakukan di masjid dan di tempat-tempat yang mulia, majelis. Wa yanbaghi an yakuna famuhu nazifa. Yang ketiga ini mulutnya suci, ya, beras gigi dulu. Wa in kana bihi taghayyurun azalahu bisiwak. Jika mulai bau pakai siwak. Ya. Idza kanat hadhihi an-nadhafatul hissiyah qad nudibna ilaiha fa inna nadhafatal qalbi alladhi huwa mahallu nadhri rabbi tabaraka wa ta'ala aula bil i'tibar fala budda min tanqiyatihi min adranih kal hikdi wal kibri wal bukhli wal riya wal alaiq dunyawiyya wal aghyar wasyawagil hatta yata'ahala limujalasatil haqq fala yazalu fil faidil aqdasi muqima. Tadi kita disuruh membersihkan mulut kita dengan beras gigi atau siwak. Ya. Artinya itu zahir. Nah, jika kebersihan zahir saja, hissiyah saja telah dianjurkan sedemikian rupa, maka sesungguhnya kebersihan hati, di mana hati itu tempat Allah melihat, ya, itu lebih utama diambil perhatiannya. Maka mesti membersihkan hati ini dari kotorannya, seperti sifat dengki, takabur, kedekut, riya, dan hati yang bersangkut kepada dunia serta bersangkut kepada selain Allah dan sibuk dengan selain Allah itu. Nah, itu kita buang. Artinya kita berupaya ketika kita masuk zikir, kita buang pikiran kita. Seperti kita nak berzikir Allah, kita pejam mata kita dan kita buang dulu semuanya. Kita buang yang kita khawatirkan, kita buang yang kita kita buang yang ya, kita benci kepada orang atau dan dendam atau sebagainya, kita buang. Kita buang bahwa kita melakukannya nak dipandang mulia, soleh, baik oleh orang pun kita buang. Ya, kemudian baru kita berzikir Allah, Allah dan seterusnya. Terus kita melakukan zikir seperti itu kalau sendiri, sehingga kita menjadi orang yang patut untuk duduk bersama Allah, dan kemudian limpahan yang suci itu akan terus menerus ya singgah di dalam hati kita. Itu diantara adab ketika zikir sendiri. Wa dzikru mahbubun fi jami'il ahwal wal murad min adz-dzikri hudurul qalbi fayambaghi an yulahidha dzakir dzalika wa yatadabbar ma'ani ma yadhkur. Dan zikir dalam keadaan apapun ya disukai. Duduk, berdiri, jika itu ingat kepada Allah, mahbub. Mungkin kita berzikir sambil berjalan, ya, sambil bekerja, ya. Atau kita memang duduk bersama, berdiri bersama ahbab dan mengucapkan zikir Allah, 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 Allah. Jika itu mengingat Allah, tak ada apa-apa. Dalam keadaan apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa yang melarang kita zikir ya, sambil naik kereta, zikir kita sambil naik bus, zikir di dalam pesawat, kapal terbang, zikir sambil bercocok tanam, zikir ya, semuanya mahbub ya. Nah, maksudnya adalah bukan hanya zikir lisan, tetapi zikir di situ adalah hadirnya hati, di mana seorang zikir memperhatikan ya kehadiran dia ya, kepada Allah itu, dan sambil merenungi makna yang diingat. Allah, kalau la ilaha illallah, maka kita buang yang selama ini kita anggap menjadi Tuhan. Ya. Yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah, la ilaha, dan seterusnya. Fa in kana yastaghfir fa alaihi an yulahiza biqalbihi talab al-maghfirati wal 'afwi min Allah
Jika dalam zikirnya dia sedang beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, maka dia hendaklah memperhatikan hatinya itu untuk meminta ampun dan maaf dari Allah. Bukan ketika kita zikir astagfirullah 100 maka kita sibuk dengan ucapan dan hitungan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bukan. Tetapi hadir hati kita memohon ampun, ya. Wa in kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi an yastahdira 'azamata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qalbi. Kalau dia sedang berselawat kepada Nabi, maka dia wajib menghadirkan keagungan Rasulullah di hatinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kita bayangkan keagungannya. Wa in kana yadhkuru bin nafi wal isbat wa huwa la ilaha illallah. Jika kita berzikir nafi isbat, la ilaha illallah, fa alaihi an yunfi kulla syaghilin yashghiluhu anillahi ta'ala. Dia wajib menafikan segala yang menyibuki dia dari Allah, yang mengganggu dia dari Allah, yang membuat dia lupa dari Allah. Wa ala kullin la yatruku dzikra bil lisan li adami huduril qalb. Dan dalam keadaan semua itu, ya, tidak juga dia meninggalkan zikir dengan lidah disebabkan hati tidak hadir. Ya, la yatruku dzikr bil lisan li adami huduril qalb. Bal yadhkurullaha bil lisanihi walau kana ghafilan bi qalbi. Meskipun hatinya belum ingat tapi zikir lisan terus. Ya. Meskipun hatinya lagi kalau hatinya hudur, tak kena. Itu merupakan pahala jika kita menggerakkan lidah-lidah bagian dari anggota tubuh ini, itu ibadah sama dengan sholat, puasa, karena anggota tubuh kita gunakan untuk melaksanakan syariat Allah dan perintah Allah. Lianna ghaflatal insan 'anil dzikri i'radun 'anillahi bil kulliyah. Karena kelalaian hati seseorang dari mengingat Allah artinya bahwa dia berpaling sebetulnya secara keseluruhannya. Ya. Karena ingat itu di hati. Kalau hatinya lupa, sebetulnya dia tak menghadap pun. Pikirannya, ya, telinganya, cakapnya pun tidak Allah, mendengarnya pun mendengar sesuatu yang tidak berguna dan seterusnya. Tapi jika hatinya ingat kepada Allah, ya, artinya menghadap, maka semuanya menghadap. Orang yang hatinya ingat kepada Allah, lidahnya tak akan cakap buruk. Orang yang hatinya ingat kepada Allah, telinganya tak nak mendengar buruk. Dan orang yang ingat kepada Allah tak ada berpikir buruk. Oleh karena itu, meskipun hati tidak hadir, dia tidak ingat, tidak zikir, tidak hudur, karena zikir itu hudur bagi hati. Artinya zikir hati itu hudur. Kalau zikir lisan mengucap nama yang diingat, Allah, 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 dan seterusnya. Bal yadhkurullaha bilisanihi wal wa fi wujudi dzikri ikbalun biwajhin ma. Dan di dalam adanya zikir, ya, kalau dia hatinya zikir, maka dia menghadap ke arah tertentu. Orang ingat seseorang, maka dia menghadap kepada orang itu. Orang ingat kepada barang, maka seluruh pikirannya, hatinya, matanya semua mengingat ke sana. Wa fi syughlil lisani bi dzikrillah tazyinun lahu bi taatillah. Bagaimana zikir lisan? Maka di dalam menyibukkan lisan dengan zikir Allah. Senantiasa baca selawat, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wal setiap saat itu berarti sedang menghiasi, ya, lidahnya dengan taat kepada Allah. Itu bagian dari anggota tubuh. Wa fi faqdihi, tetapi jika tidak ada zikir lisan, hati ta'arrudun listighalihi bi anwa'il ma'asil qauliyah kal ghiba wa namimah wa ghairiha, maka itu berarti lidah sedang ta'arrud, sedang menadah, ya, rentan untuk disibuki dengan berbagai macam maksiat perkataan, ghibah, namimah. Jika lidah tidak dibiasakan zikir, maka lidah ini rentan, ya, mudah untuk disibuki dengan maksiat lidah, yang mana maksiat perkataan, ghibah ke, namimah ke, berkata tak betul ke. Orang yang lidahnya mudah berkata tak betul, mananya lidahnya itu jarang dipakai zikir. Mudah antara lidah dengan pikiran
itu adalah seperti satu sambungan yang cepat. Ya, kalau lidahnya tidak digunakan zikir, dia mudah sangat untuk mengucapkan berceloteh. Dengan cepat dia mengatakan yang buruk-buruk. Yaqulu Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu, la tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma Allah taala fi. Janganlah kamu tinggalkan zikir karena tidak ada kehadiran hatimu bersama Allah. Ya. Hati tidak hadir, tapi jangan tinggalkan zikir. Li anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena kelalaianmu dari adanya zikir. Kamu zikir tapi hati lalai. Ya. Itu lebih asyad daripada kelalaianmu dari dalam adanya zikir. Ya. Artinya kelalaianmu dari zikir, dari adanya zikir. Artinya kamu tidak berzikir. Itu lebih buruk dibanding kamu lalai dalam berzikir. Kita zikir lisan tapi hati lalai. Itu masih lebih baik dibanding dia langsung tidak berzikir dan lalai pun. Fa'asa an yarfa'aka Allahu min zikrin ma'wujudi ghaflatin ila zikrin ma'wujudi yaqzah. Ya. Boleh jadi Allah akan mengangkatmu dari zikir yang lalai kepada zikir yang ada kesadaran. Jika terus berzikir lagi, wa min zikrin ma'wujudi yaqzatin ila zikrin ma'wujudi hudurin. Nah, dari zikir adanya yaqzah kesadaran berubah menjadi zikir adanya hudur. Wa min zikrin ma'wujudi hudurin ila zikri ma'wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Dari zikir bersama adanya hadir kepada Allah akhirnya meningkat menjadi zikir. Ya. Menjadi zikir apa? Menjadi zikir bersama dengan adanya dia ghaibah kepada selain Allah, sudah tidak lagi mengingat selain Allah. Wa madzalika 'ala Allah bi'ajiz, maka bagi Allah itu tidak susah. Ya. Itu adalah zikir sendiri. Fa'alal insani mulazamatu dzikri bil lisan hatta yaftahal qalba. Maka hendaklah manusia itu senantiasa melazimi zikir lisan sehingga Allah buka hatinya, sehingga dia dapat berzikir hatinya. Wa yantaqilu dzikru ilaihi, dan akhirnya berpindah zikir itu kepada Allah. Fa yakunu min ahlil khuduri ma Allah, maka ia masuk kepada golongan ahlil khudur bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah zikir sendiri. Bagaimana kalau adab zikir jahri ma'al jamaah, zikir jahar keras? Tentunya bersama jamaah. Az-zikrul jahri lahu adabun salasa. Zikir bersama jamaah ada tiga adabnya. Adabun sabiqah, wa adabun muqaranatun, wa adabun lahiqatun. Ada zikir sebelum, ada adab sebelum berzikir. Kita nak pergi kepada zikir jamaah, ada adabnya. Yang kedua ada zikir menyertai, ada adab menyertai zikir jamaah. Ketika zikir berjamaah ada adabnya, ketika tengah berzikir. Yang ketiga selepas zikir. Wa kullu qismin min hadhihi thalatha lahu zahir wa batin. Dari setiap bagian tiga itu ada adab zahir, ada adab batin. Fa zahirul adabis sabiqah, maka adab zahir yang sebelum kita masuk kepada majelis zikir jamaah. An yakuna dzakiru tahiras thawb, pakai pakaian yang bersih, thayyibar raihah. Ya. Dan baunya mesti baik, wangi, harum. Jangan bersama dengan orang kita tak mandi, pakaian kotor, busuk. Ya, tak boleh. Mutawaddian, dan ada wudu, naqiyan minal haram, kasban wa ghizaan, bersih daripada yang haram, makanan kita dan juga usaha kita. Ya. Kita nak zikir malam ini, makanan kita diperhatikan yang halal, pakaian kita dan usaha kita pada hari itu. Itu zahirnya. Ada wabatinuha, adapun batinnya adab yang sebelum kita masuk kepada zikir jamaah ini, ayyutahhira qalbahu bitaubatis shadiqah. Bersihkan hati dengan taubat yang jujur.
wa yatakhalla an jami'il amradil qalbiyah. Kita mencoba menepikan, melepaskan, membuang ya semua penyakit hati. Wa yatabarra'a min hauli wa quwwati. Dan yakni tabri'ah ya, yakni membebaskan diri dari memiliki kekuatan dan daya. Kita merasa tidak ada daya dan kekuatan, bahwa kita dapat melakukan sesuatu kullu bihaulillahi wa quwwati, bukan kekuatan kita. Wa yadkhulul hadra mutahaqqiqan bi dhillihi wa faqrihi wa ihtiyajihi ila nafahatillahi wa fadlihi. Nah, ketika dia mulai masuk kepada hadrah itu ya, kepada majelis zikir, maka mesti dengan membawa perasaan hina, perlu, dan ya, fakir, perlu kepada nafahat anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita persiapkan sebelum pergi kepada majelis zikir. Kita mesti menghadirkan hati dulu ke Allah sebelum pergi. Wa zahiru al-adabil muqaranah. Bagaimana adab yang zahir ketika sudah berada dalam majlis zikir, yang menyertai adab yang menyertai zikir. An yajlisa haitsun tahabihil majlis idza kana al-ikhwanu julusa. Duduk di akhir tempat duduk jika yang lain, yang para ikhwan yang hadir di situ majlis itu duduk. Jadi tidak boleh melangkah duduk pergi depan atau pergi tengah. Berhenti di situ maka duduk di situ. Berakhir di situ barisannya, orang duduk di situ, duduklah di situ. Tak kira kita orang besar ke, orang terhormat ke, di majlis zikir tak ada. Wa idza kanu wuqufan ya zakara khalfahum bi dzikrihim hatta yantabiha lahu aqrabuhum wa yafsahu lahu liyadkhula bainahum. Jika mereka yang zikir itu berdiri, maka kamu berzikirlah di belakangnya, mengikuti zikir mereka. Sehingga orang yang di depannya itu menyadari, ya, orang yang paling dekat dengan kita itu menyadari dan memberikan tempat untuk masuk di antara mereka. Ya, wa yantazim fi halaqatihim, dan teratur dalam halaknya. Tidak boleh barisannya ketika berdiri, tidak boleh barisannya acak-acakan begitu rapi. Setiap orang mesti memperbaiki ketika berdiri barisannya yang rapi. Ya, artinya terkadang orang ketika diajak zikir berdiri dia tak peduli, macam kaku, macam tak tahu. Saya nak menyebut macam orang bodoh begitu, tak paham tentang disiplin, tentang kerapihan. Sebetulnya masing-masing menyadari bahwa ini zikir dan mesti rapi, ya, berbaris. Ya, masing-masing memperbaikinya untuk intizam, untuk rapi, untuk teratur. Fa idza arada an yakhruja li udhrin tari'in wasala baina man ala janibaihi bi lutfin. Ketika dia ingin keluar karena ada uzur yang mengejut, ya, maka ya dia akan sambung di antara orang yang ada di dua sisinya dengan lembut. Kita nak keluar, kita pegang yang sebelah kiri, kita maka kita perlahan. Tak payah cakap pun nanti paham. Nah, tak boleh kita cakap itu sedang majlis zikir. Ya. Wa kharaja hatta la yaqta'a alaihima istighalahuma bizikr. Dan keluar sehingga tidak memutus keduanya, ya. Kedua orang yang di sebelah kiri kanan itu, yang di sekitarnya itu kesibukan zikirnya. Wa an yakuna muwafiqan lahum fi wadihim, dan selalu sama, artinya selaras, sesuai, menyesuaikan ya, mereka yang dalam wadoknya. Jika dulunya beratur maka sama, dia barisan depan sama barisan depan, dia belakang sama dalam barisan belakang. Suaranya pun ya, tidak boleh lebih, semua mesti menyadari, hatta geraknya pun mesti melihat ya, wadok itu. Kita dituntut disiplin, teratur dalam semua urusan. Kenapa dalam zikir? Kita seperti tidak memandang bahwa perlu adanya kedisiplinan. Fala yasudzu anhum bi mukhalafatin.
maka tidak boleh keluar dari mereka dengan menyalahi suara yang berbeda, barisan yang berbeda, dan lain sebagainya. Wa an yajtahida fi ikhfa'i sautihi fi aswatihim hatta la yakuna muwizan bainahum. Tidak boleh suaranya keras sendiri, mesti serasi. Dan berusaha untuk memelankan suaranya, memperlahankan suaranya untuk masuk kepada suara mereka, sehingga dia tidak menjadi suara yang berbeda di antara mereka. Orang zikir Allah, 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 tiba-tiba dia teriak Allah, ini tidak boleh, mesti masuk kepada suara mereka. Wa an yaghmidha aynaihi, dan memejamkan matanya, hatta la yusghiluhu ahadun an khuduri qalbi, sehingga tak ada seorang pun yang menyibukkan dia dari kehadiran hati bersama Allah. Allah, 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 Allah. Nah, apabila dia merasa ada yang tidak seimbang, maka dia buka matanya. Jangan dipejamkan. Ini zahirnya. Batinnya wa batinuha an yujahida fi tardi wasawisi syaitan wa hawajisin nafs wa alla yusghilu qalbahu umurad dunya wa an yajtahida fil khuduri biqalbihi wa himmatihi fima huwa fihi min adh-dhikr wa ma yaridu alaihi min waridatin wa ahwalin mutahayyi'an liman yamunnullahu bihi alaihi min tajalliyati ifdhalih. Batinnya ada, dia berusaha untuk menolak bisikan setan dan ajakan nafsu, dan untuk tidak menyibukkan hatinya dengan urusan dunia. Dia berpikir keluar, ya, dia lawan, dan berusaha hadir dengan hatinya dan semangatnya, ya. Dan semangatnya, Pak, kemana? Ke dalam apa hadirnya? Ke zikir yang dia sedang lakukan itu. Allah, 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 Allah. Jika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jangan kita main-mainkan suara kita, jangan kita asik dengan gerakan itu, tidak. Tetapi kita hadirkan semangat kita itu, hati kita itu, semangat kita hadirkan kepada zikir itu yang kita ingat itu. Serta waridat, ahwal yang datang kepada hati kita. Kalau hati kita tiba-tiba timbul rasa sedih, rasa serono, rasa terus, ya, apa yang Allah bagi ke dalam hati kita, agar kita bersedia kepada apa yang akan Allah anugerahkan daripada anugerah-anugerah, tajalliyat karunia-Nya ke dalam hati kita. Ini batinnya. Kemudian ada zahiru al-adabil lahiqah, adab yang setelah majelis zikir itu. Zikir adab zahirnya apa? Adab yang setelah dari majelis zikir itu. Zahirnya adabnya an yastami'a ba'da dzalika, ya, li ushri minal Qur'anil Karim wa lil mudzakaratil ilmiyah minasyaikh. Ya, mendengarkan setelah itu, ya, artinya sedikit daripada Al-Quran dan kemudian nasihat ilmiah daripada syaikh. Tidak boleh majelis zikir itu tak ada ilmu. Itu adabnya. Kenapa? Karena takut orang lepas zikir, lepas itu selesai lalu gelak-gelak, ketawa-ketawa. Ya. Tidak ada. Dari zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, setelah mereka berzikir maka disempurnakan dengan mendengarkan Al-Quran sebagai penutup, dan juga ada nasihat-nasihat ilmiah atau mengajilah kitab. Ya. Kenapa? Kalau tidak maka, ya, kurang sempurna. Ya. Fayasma' ba'dal nasaih wa taujihat minhu, mendengar sebagian nasihat dan arahan-arahan, ya, daripada syaikh. Wa yasmut 'anil kalam fi mukhtalifil umur. Nah, setelah zikir itu tidak boleh bicara apa-apa dalam berbagai perkara dunia, ya, fi mukhtalifil umur dunyawiyah wa ghairiha dan lainnya, madama fi makani zikir, selama dia berada di tempat zikir. Tidak boleh ketawa-ketawa. Ada kebiasaan buruk di Nusantara kita ini, merokok. Setelah zikir terus merokok dan terus mula makan. Kita nikmati dulu. Coba orang yang sedang melakukan satu pesta istimewa, mesti setelah makan besar maka dia mencoba untuk makan penutup, penyempurna, untuk menyempurnakan nikmat itu. Untuk menyempurnakan nikmat itu. Wa yamtani'u 'anil a'malil munafiyati lil adab, dan dicegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
munafi, yang bertentangan, menafikan adab. Wa ba'dal intiha minal mudzakarati wa du'a yusallimu ala syaikhi wa ikhwanihi imma bil musafahati au bitaqbilil yad. Setelah selesai daripada mudzakarah dan selesai daripada doa, maka dia mengucapkan salam kepada gurunya dan mengucapkan salam kepada si ikhwan-ikhwannya dengan cara apakah bersalaman atau mencium tangannya. Nah, inilah salah satu adab-adab zahir selepas zikir. Wa batinuha, dan yang terakhir adab batin selepas zikir, an yasmuta biqalbihi anil khawatir. Jangan ada lintasan apa-apa di hatinya. Diamkan. Wa yasunuhu anil iltifat, dan pelihara dari menoleh, dari berpikir, dari berpaling kepada selain Allah. Muntaziran ata'a maulah, untuk menantikan anugerah Tuhannya ke dalam hatinya. Summa yakhruj aqidan himmatahu jami'an niyatahu ala an ya'uda ila awwali majlisin min majalisi dzikrillah ta'ala yali hadal ijtima'. Kemudian setelah dia keluar, dia membulatkan semangatnya, membulatkan niatnya agar dia kembali lagi di awal majlis zikir yang kemudian. Niatkan lagi, saya akan datang lagi zikir. Nah, itulah. Tidak boleh ketawa ketiwi, tidak boleh buang-buang masa, terus balik. Demikianlah muslimin muslimat, bagian zikir yang ketiga ini serta adab-adabnya, yaitu zikir sendiri dan zikir berjamaah. Ya, itu saja pada pengajian hari ini. Nanti esok insya Allah kita sambung. Masih bagian aksam macam-macam zikir. Ada lagi yang perlu kita bahas. Ada zikir muqayyad, ada zikir yang mutlak, ada zikir yang terikat masa dan bilangannya, ada zikir yang bebas dari masa dan bilangannya. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.